wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk melawan pandemi ini, mari lakukan 3 hal yang penting. Yaitu yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Oke? Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran 2, yakni rukun dalam perbedaan. Halaman 8 sampai dengan halaman 16 untuk buku revisi 2018. Sebelum kita belajar, saya ingatkan lagi, jangan lupa tekan subscribe di bawah agar channel ini lebih berkembang lagi dan agar saya juga lebih semangat untuk mengupload file video-video pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, tentu sebelum untuk belajar ini kita harus tahu tujuannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah belajar hari ini kita mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, diharapkan mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Kita tahu zaman sekarang ini susah sekali untuk melakukan hidup berdampingan, apalagi sekarang kita sebagai bangsa yang majemuk, tentu saja kita harus lebih kuat lagi untuk mengeratkan kerukunan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Nanti kita akan mempelajari suatu tarian. Nah, kita diharapkan mampu menyebutkan pola-pola lantai sebuah tarian, ya. Diharapkan juga kita mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Sekarang karena kita tidak belajar di sekolah, maka belum bisa kita praktekkan untuk melakukan suatu tarian atau membentuk pola lantai. Namun di sini Bapak harap kalian bisa mengetahui bagaimanapun pola-pola lantai ketika seseorang melakukan tarian. Dan tarian itu ingat, tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki, ya. Bapak juga pernah menari, ya. Menari itu untuk melepas kepenatan di dalam diri kita, ya, sebagai hiburan bagi diri kita. Oke, jadi tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, sesuatu yang baik wajib kita pelajari. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Silakan buka buku kalian. Pelangi indah karena warna yang berbeda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Kata-kata ini mencerminkan ketika kita melihat setelah hujan akan muncul pelangi. Pelangi itu memiliki beberapa warna yang sangat indah terlihat. Namun karena perbedaan itulah ia terlihat indah. Begitu juga negara kita. Kenapa indah? Karena ada perbedaan. Coba bayangkan kalau di negara kita ini hanya hidup satu suku, hidup satu agama, hidup satu bahasa, hidup satu budaya. Itu akan membosankan, karena yang akan kita lihat apa? Itu saja. Sesuatu yang kita lihat itu saja, itu akan membosankan. Yes? Oleh karena itu bahagialah kita karena tinggal di Indonesia yang memiliki bermacam-macam suku, bangsa, dan budaya. Oke, kita lanjut. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Kemarin kita sudah melaksanakan memperingati, ya, Hari HUT RI. Kita lihat gambar-gambar ini. Ada seorang
anak-anak dan orang tua sedang melakukan kegiatan. Kegiatan seperti ini biasanya umumnya dilakukan pada saat HUT RI ya, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Contohnya Panjat Pinang dan lain-lain. Hal ini dikembangkan untuk apa? Untuk merekatkan hubungan antar seseorang dalam kegiatan demi membentuk suatu kerukunan ya. Dari gambar ini kita bisa pelajari. Coba kalian bisa lihat ketika mengadakan kegiatan perlombaan pada saat 17 Agustusan, tidak ada orang yang berkelahi. Apa yang dilakukan di sana? Berlomba-lomba di sana mencari hiburan ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, keakraban dan kerukunan antara warga ya. Oke, dari gambar ini bisa kita lihat ya. Bacalah teks berikut. Silakan kalian baca teks berikut di dalam hati dan dengarkan juga Bapak yang membacakan ya, agar nanti dua-duanya masuk ke otak kalian. Yang pertama dengan kalian membaca sendiri, yang kedua mendengarkan apa yang Bapak bacakan. Oke. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarga akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng. Tumpeng yang besar, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Seperti cerita yang tadi dijelaskan ya, mereka berbeda-beda tetapi karena mereka bersatu, bekerja sama, saling membantu. Semua tidak ada yang mustahil untuk mempersatukan ya. Bahkan beda suku, beda agama, beda budaya, kita dapat melakukannya asal kita bisa saling menghargai. Baik, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan ya. Silakan kalian tulis, coba didiskusikan, ditanyakan ke orang tua ya, gimana sih nanti. Karena kalian di rumah mau tidak mau kalian bertanya ke orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Siapa tahu dapat ilmu yang lebih lagi ya dengan
tanya, gunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan seterusnya. Gunakan pertanyaan itu untuk mengembangkan kemampuan kalian untuk belajar lebih banyak. Baik, kita lihat. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Apa perbedaan yang ada? Nah, tadi kan ada, kita sudah Bapak bacakan tadi cerita. Tadi kalian juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Sekarang kalian tulis di sini ya. Ini tugas ya, tugas satu ya, tugas yang satu ya. Apa perbedaan yang ada dalam cerita tadi? Tadi juga Bapak sudah jelaskan. Apa perbedaan yang ada dalam cerita tersebut antara teman-teman si Roni tadi? Ya, bagaimana mereka menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Kira-kira apa manfaat hidup rukun? Silakan dijawab. Ini pertanyaan tugas yang pertama. Kita lanjut. Ayo berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut dalam hati. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat Alor adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tarian lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tarian perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Kita lanjutkan. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Bisa kita lihat pada gambar ini ya. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman, kopi ditawarkan. Bukan sopin ya, kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama ya. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seseorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirip pinang serta minuman. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negerinya. Tari lego-lego merupakan tarian sakral dari suku Abui Takpala ya. Tari ini juga merupakan lambang kekuatan persatuan dan persaudaraan. Para kaum pria dan wanita memakai baju adat suku Abui dengan kerincing di pergelangan kakinya. Berikut kita coba saksikan tarian lego-lego yang berasal dari NTT ya.
Baik, itulah contoh dari tarian lego-lego yang ada di NTT. Hal tersebut jarang kita lihat kalau di tempat biasa, karena memang penarinya itu hanya orang-orang NTT saja yang melakukannya. Tapi dengan belajar ini kita tahu, oh dari sana ada loh tarian yang seperti ini, ya. Baik, kita lanjut. Diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari lego-lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan sebuah kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seseorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan gerakan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak, ya. Kita lihat di sini ada beberapa jenis pola lantai. Pertama, pola lantai vertikal, yaitu lurus, ya, seperti ini. Lurus seperti ini. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Kita lihat di sini ada tari Yospan berasal dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cangkedan dari Bali, itu menggunakan pola lantai vertikal. Ada juga pola lantai yang lainnya, yaitu pola lantai diagonal. Kita lihat, ini salah satunya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kalian boleh share di YouTube dan lain-lain untuk mengetahui bagaimana sih bentuk tari Sriwijaya, gending Sriwijaya, ya, untuk melihat pola-pola lantai yang digunakan oleh para penari. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri seperti ini, ya. Ini pola lantainya disebut dengan pola lantai diagonal. Jadi nanti kalau ada Bapak pertanyaan, misalnya sebutkan jenis-jenis pola lantai, nah kalian bisa menjawabnya. Yang ketiga, ada pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Contohnya tadi yang kita lihat yang menggunakan pola lantai garis melengkung ini adalah tari lego-lego dari dari Alor tadi, ya, NTT. Di sini juga ada tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai Sumatera Barat yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Tugas ada hanya satu tadi, ya, yang Bapak tunjuk pertama. Jadi tugas hanya ada satu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.